Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Aget. Apa kabar kalian? Kakak berharap kalian sehat selalu dan tetap semangat. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari kitab Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar tentang firman Tuhan. Tuhan beri kami hikmat sehingga kami mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terdapat dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia
yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ketika 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani, oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Adik-adik, pada suatu hari, Bapak Paulus memberitakan Injil atau kabar baik ke jemaat Efesus. Sebelum ke Efesus, Bapak Paulus pergi dulu ke Galatia dan Firgia, lalu pergi ke Efesus. Di Efesus, Bapak Paulus mengajar orang-orang tentang Tuhan Yesus. Bapak Paulus mau supaya orang-orang di Efesus mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Walaupun pada waktu itu ada orang-orang yang tidak suka sama Bapak Paulus. Mereka tidak suka mendengar pengajarannya, bahkan mereka menghina Bapak Paulus. Walaupun adik-adik, Bapak Paulus sudah tahu ada orang-orang yang tidak menyukainya. Tetapi, apakah Bapak Paulus marah? Apakah Bapak Paulus kecewa? Atau memilih untuk pergi meninggalkan jemaat Efesus? Tidak adik-adik, Bapak Paulus justru terus semangat dan berani mengabarkan Injil atau kabar baik tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, dengan semangat dan keberanian Bapak Paulus, akhirnya Tuhan juga memperlihatkan banyak sekali mujizat-mujizatnya melalui Bapak Paulus. Orang sakit disembuhkan, orang dibebaskan dari kuasa-kuasa roh jahat, dan masih banyak lagi mujizat Tuhan. Nah adik-adik, kalian juga bisa memberitakan kabar baik itu seperti Bapak Paulus. Contohnya, kalau kalian melihat ada teman kalian yang gangguin teman yang lain, atau kasar kepada temannya. Nah, kalian bisa menegur mereka dengan berani, dengan mengatakan itu tidak boleh, karena itu tidak baik, karena Tuhan Yesus tidak suka seperti itu. Nah, kalian bisa ajak main mereka, main bersama-sama. Kalian sudah memberitakan kabar baik, walaupun ada orang-orang yang tidak suka adik-adik lakukan itu. Tetapi adik-adik harus lakukan itu ya. Nah adik-adik bisa tahu tentang cerita kabar baik itu melalui Alkitab.
lewat pengajaran orang tua. Kakak Layan di IHMPA. Melalui cerita hari ini, Kakak Aget mau ajak adik-adik berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah pakai orang tua, kakak-kakak Layan, mengenalkan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Melalui cerita Alkitab, berdoa, melakukan hal-hal baik, sehingga adik-adik menjadi anak Tuhan Yesus yang mengenal Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik tetap semangat dan ceria ya, walaupun di rumah saja. Jangan lupa untuk selalu terus berdoa dan rajin membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar bersama. Ajari kami untuk selalu berani memberitakan kabar baik. Ajari kami untuk selalu mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami berdoa untuk orang tua kami. Beri mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat mendidik kami dengan baik. Dan kami berdoa untuk situasi COVID yang masih ada sampai saat ini. Kiranya tangan pengasihan Tuhan selalu ada sehingga kami selalu terlindung oleh kuasa Tuhan saja. Tuhan berkati setiap tenaga kesehatan, para dokter, suster, dan perawat. Kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka selalu, sehingga mereka dapat melaksanakan setiap tugas-tugas mereka dengan baik. Dan untuk kami yang masih sampai sekarang ini melaksanakan ibadah dan sekolah online, kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu memberi kami kepintaran, kesehatan, sehingga kami dapat melakukan dan mengerjakan setiap tugas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami. Kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan ini.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan ini. Kiranya persembahan ini bisa menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan selalu menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.